peserta atau pelukis dengan berjudul Rain the Fools. Luar biasa. Tentunya kita berada di lobi gedung Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga yang akan berlangsung hari ini hingga tanggal 12 Maret 2023. Baiklah, sebagai acara pertama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin berikutnya himne Airlangga. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita mengalirkan cipta untuk mengenang arwah para pahlawan dan para pelukis yang telah mendahului kita. Semoga arwah beliau mendapatkan tempat terbaik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati. Mengalirkan cipta mulai.
bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pembukaan pameran yang bertajuk The Art Renderku. Pameran ini diikuti oleh 23 peserta, di mana kawan-kawan adik kita ini adalah kelompok seniman yang telah berkumpul menjadi satu ketika didirikan pada tahun 2005. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Purnawan Basundoro sebagai Dekan dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga yang telah berkenan memberikan tempat dan dukungan agar pelaksanaan pameran ini bisa terwujud. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Adi, Ibu Adi Sewani, nggak ada Pak? Masih ada. Oh iya. Juga kepada Pak Edi Dwi, matur nuwun Pak. Juga teman-teman yang lain, barangkali ada Mas Nyoman, Mbak Rima, dan yang lain juga dari band, Mas Imam, saya lupa yang lain ya, mohon maaf. Selanjutnya saya ingin sedikit memberi gambaran siapa sih sebenarnya komunitas adik. Yang saya hormati para pelukis yang hari ini hadir untuk ikut berpameran di Fakultas Ilmu Budaya, para dosen, para mahasiswa yang hari ini berkumpul di hall ini. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan menikmati sebuah karya yang sangat luar biasa yang pada seminggu ke depan akan dipamerkan di Fakultas Ilmu Budaya. Pada saat beberapa bulan yang lalu, para pelukis yang tergabung dalam Adicita Art Community bertemu dengan kami di Fakultas Ilmu Budaya dan menyampaikan keinginannya untuk mengadakan pameran di Fakultas Ilmu Budaya. Tentu saja saya pada saat itu dengan senang hati menyilahkan agar pakailah ruangan yang ada di Fakultas Ilmu Budaya untuk memamerkan dan mempertemukan antara para seniman pelukis ini dengan masyarakat. Karena apa? Kami sadar bahwa kampus itu bukan hanya tempat para akademisi. Kampus itu bukan hanya tempat para mahasiswa untuk bertukar pikiran dengan para dosen. Tetapi kampus itu hendaknya itu menjadi ruang yang bisa mempertemukan antara kami, orang-orang yang ada di kampus, dengan masyarakat. Karena apalah arti kami jika kami tidak pernah bertemu dengan masyarakat. Karena dengan bertemu dengan masyarakat, dengan berdialog dengan masyarakat, artinya apa yang kami pelajari di sini akan membawa kemaslahatan yang jauh lebih luas. Inilah mengapa dengan senang hati kami menerima tawaran pada waktu itu untuk para seniman, para pelukis ini bisa memamerkan lukisannya. Pameran lukisan itu saat ini bisa dikatakan merupakan hal yang mewah.
kesampingan. Tadi saya sempat ngobrol cukup banyak dengan Pak Kiai. Beliau mengatakan bahwa mengapa kondisi Indonesia kok bisa semacam ini. Ada hal-hal yang terang. Satu, dua, tiga. Kita berikan sama komentar aja. Gila itu tambah cantik sekarang. Sama dulu ya. Di Nantes di Prancis, yang kedua di Singapura, dan yang ketiga di Tokyo. Yang terkenal yang dapat hadiah waktu itu adalah dari Mexico. Saya hanya sebagai pengarang puisi, tapi masih beruntung saya dan masih bekal bahwa anak dari ibu saya masih bisa memberikan inspirasi kepada seorang sinias. Nah, dalam buku puisi saya Bulan Tertutup di Laut itu ada puisi tentang kampungnya Pak Dekan, Pak Gunawan. Saya bacakan. Sungai kecil, sungai kecil, sungai kecil. Di manakah engkau berjumpa antara Cirebon dan Purwokerto, atau hanyalah dalam mimpi? Di atas batu-batu kecil sekeras biru, dan di tepimu daun-daun bergoyang menambahkan sesuatu yang diminta dalam doa. Sungai kecil, terangkanlah kepadaku di manakah negeri asalmu. Di atasmu akan kupasang titian bambu agar para petani mudah melintasimu, dan akan kubersihkan juga lubukmu agar para perampok dan mandi di situ merasakan juga sejuk air. Sungai kecil, mengalirlah terus ke rongga dadaku, dan kalau kau letih, istirahatlah dalam tidurku. Kau yang derita, ditembangkan buat kasih. Selesai.
Yang kedua, puisi ini puisi doa atau puisi zikir ya. Dalam buku Celurit Emas yang sudah terbit dalam edisi Belanda, diterjemahkan oleh Profesor Dr. Hemmeyer dengan judul Wooden Sickle, yaitu Celurit Emas. Cuma ada puisi yang Profesor Hemmeyer tidak mampu untuk menerjemahkan, katanya terlalu rumit puisi. Karena puisi ini puisi terlalu rumit dan sebenarnya puisi doa, sementara keyakinan Profesor Hemmeyer dengan saya lain. Beliau menyebutkan saya tidak mampu. Nah, tapi ketika teman-teman Unai dan teman-teman Pulisi merasa nikmat dengan puisi ini, berarti Anda lebih hebat dari Profesor Hemmeyer di sastra dan Belanda. Judulnya Zikir. Hati-hati mendengar puisi karena mendengar puisi itu sama dengan main silat dengan 9 bayangan. Karena itu kalau penyair macam saya jatuh cinta dulu, saya tidak mengatakan I love you. Apa yang saya katakan? Ini tahu yang saya katakan, izinkan aku mencium sedikit yang melekat di sepatu. Bahasa seperti inilah yang saya ucapkan dalam puisi zikir. Puisi zikir ini sudah tersebar kemana-mana, tapi bukan untuk berzikir di musola atau di masjid. Anda kalau berzikir ini di musola dan di masjid kan bisa marah dan Anda akan ditangkap dan akan polisi. Karena itu saya tidak baca di masjid, walaupun saya katanya seorang kiai, saya bacanya di aula lumer. Baik, zikir. Alif, 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 alif. Tuhan, alifmu pedang di tanganku, susu di dagingku, kompas di hatiku. Alifmu tegak jadi jaga, meniup jadi belut, hilang menjadi angan, tinggal bekas menetlaskan perang, hingga aku bersiul pada angin kecil takdir. Umpah hidupku, umpah matiku, umpah nasibku, umpah hidup, umpah matiku, umpah nasibku, umpah, 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 ugali hatiku dengan lingis alifmu, hingga lahir mata air, jadi sumur, jadi sungai, jadi laut, jadi samudra dengan sejuta gelombang mengerang menyebut alifmu. Alif, 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 alif. Tuhan, alifmu yang satu tegak di mana-mana, jalan hati, jalan satu. Selesai. Yang ketiga, untuk semua pelukis ya, dan semua hadirin, kita semua kan putranya ibu. Kalau tidak ada ibu, Anda akan gagap melukis. Kalau tidak ada ibu, Anda akan gagap bikin skripsi. Justru karena ibu ya. Karena itu ada puisi pendek yang namanya pantun, nanti saya bacakan di situ, yang bunyinya begini ya. Buah mentimun, buah labu, buah yang merah namanya saga, mencium tangannya ayah dan ibu, akan terasa harumnya surga. Lalu sekarang kita Pak Dekan dimohon untuk ingat bahwa para penulis, para hadirin adik-adik mahasiswa, Anda ke dunia ini Tuhan mengeluarkan kita semua melalui rahim dalam ini. Karena itu saya mohon apapun Anda agamanya pada saat ini, ucapkan dulu kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, saya ini putranya. Coba ucapkan dulu dalam hati. Sudah? Bayangkan ibu kita ya. Ibu
Kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan kumpul bersama ranting, hanya mata air bapakmu yang tetap lari dari mengalir. Kalau aku merantau, sedap kopior susumu ibu dan ronta kenakalanmu. Di hati ada mayang sebalan memulihkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu ibu tak kuasa kubayar. Hutangku padamu ibu tidak kuasa kubayar. Hutangku padamu tidak kuasa kubayar. Ibu adalah jiwa pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau saya. Ibu menonjol ke langit, dan kemudian ibu aku mengambil meskipun kurang mengerti. Ibu, kalau kasihmu ibarat samudra, kalau kasihmu ibu ibarat samudra, kalau kasihmu ibu ibarat samudra, sempit lautan penuh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar ukat dan melempar saut. Lautan bakal, mutiara dan kembang laut semua bagimu. Ibu, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu, lantaran aku tahu engkau ibuku dan aku anakku. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan sudah benar. Ibulah itu bidadari yang berselendang yang malam. Sesekali datang padaku menyuruhku menulis langit ini dengan sadar. Surabaya, cintaku, para pelukis, sayangku, Unair, kehormatanku, jejakku tinggal di sini, tapi senyummu dibawa pergi. Menulis rendezvous. Kalau tadi maksudnya kita bisa mengucapkan rendezvous. Simpel aja. Terdengar rendezvous selama ini tidak punya kekuatan yang bermakna. Tapi kata itu jika ditanam seorang penyair, ruhnya, batinnya, jiwanya itu sangat kuat. Siapa yang mengendalikan kata itu? Di antaranya adalah orang-orang yang berkelibat dengan seni. Karena itu ketika kata ini kemudian dipinjam menjadi judul sebuah pameran, saya ingin menguatkan kata rendezvous itu menjadi
yang tak terduga. Kenapa tak terduga? Karena dalam seni itu orang yang terlibat itu biasanya tidak terbatas. Siapapun bisa hadir. Kalau dalam Perang Dunia Pertama, rendezvous itu merujuk kepada tempat atau titik berkumpul. Kalau sekarang titik bagaimana kita bisa mempertemukan dengan orang-orang yang mempunyai rasa sama. Oleh 23 pelukis yang tergabung dalam Ancipta Art Community yang sejak 2008 sudah saya ikuti geraknya karena sebagai jurnalis saya menganggap kekuatan kelompok ini unik sekali. Di sini berkumpul orang-orang yang sebenarnya adalah tidak murni mereka semua berangkat sebagai penumpang, tapi justru itulah yang kemudian memberikan arti lebih banyak ketika karya-karya mereka ditelaah belakangi oleh profesi. Ketua Ancipta Art Community seorang lulusan budaya Wagener, ada dosen, ada pengusaha, ada arsitek, ada entertain, dan itu yang kemudian lebih membuat karya-karya mereka punya kekuatan yang lebih, sehingga mungkin profesi penulis itu bukanlah sebuah pelarian atau sesuatu yang hanya menghibur saja, tapi adalah saling mengisi. Dan itulah yang kemudian diterjemahkan dalam gelap dan food menjadi sesuatu yang lebih menyentuh dan memberikan makna yang lain terhadap publiknya. Di UNER mungkin respon atau apresiasi akan lebih menarik karena teman-teman mahasiswa ini akan punya pandangan yang lebih kritis. Mengapa ini, mengapa itu? Tapi dalam koridor sebuah seni, ukuran-ukuran itu mungkin akan selalu bisa dijawab oleh teman-teman keluar karena tidak ada yang lebih bagus, lebih buruk, karena sebuah karya seni adalah sesuatu yang membuat setiap orang berhak untuk memberikan nilainya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fid wa waqina warhamna wa rabbana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawallan qabla al-maut wa rahmatan indal maghfirati ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syarri wa la tahzan. Rabbana taqabbal minna innaka tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma haqqa wa sunnati ba'a wa ana al-batil wa sunnati radina bi sayyidina wa Muhammadin rasulina wa rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa sallallahu alaihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah serangkaian acara pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kami tidak lupa mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga beserta jajarannya, juga
kepada para peserta senior, para IPM dan para dosen, para wakil dekan, juga kepada pendukung acara pada saat ini, dan juga tidak ketinggalan kepada sponsor kita yaitu Ibu Lina, Ibu Divan & Co yang hadir di antara kita, dan mungkin adik-adik mahasiswa yang akan memerlukan properti atau sarana untuk melukis dan sebagainya. Tentunya dari rekan-rekan siap membantu berjalannya kegiatan Anda di sini. Baiklah, tentu masih ada lagi di schedule di jadwal berikutnya. Nanti akan diupdate oleh Mas Imam. Mana adik kita Bel? Mas Imam mana? Maju ke depan dong. Timnya foto dengan Pak Ketua Panitia, karena setelah itu kita akan bersama-sama untuk menikmati hidangan makanannya. Monggo kepada monggo bagi Bapak Ibu hadirin sekalian untuk mengunjungi berbagai karya yang kita tampilkan di sebelah kiri. Juga ada kita masih nyawiti. Dari paguyuban Duta Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberikan saya kesempatan menjadi moderator pada acara yang sangat keren ini, yakni The Art Randomos. Ya, sangat keren sekali teman-teman, karena The Art Randomos ini berarti pertemuan, teman-teman. Dan pertemuan kali ini mempertemukan berbagai macam orang-orang hebat dengan set seni yang luar biasa tentunya, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Baik, pada siang hari ini kita berkumpul di ruang Siti Parwati untuk sama-sama berdiskusi teman-teman dalam Sarasehan Kebudayaan, yang mana Sarasehan Kebudayaan ini merupakan rangkaian acara dari pameran
kita nggak terlalu mengenal budaya lokal itu kan perlu dijembatani. Nah, kedatangan pelukis di sini sangat membantu. Dan kalau di Indonesia Inggris, youth culture atau apa, biasanya saya ada momen di mana pemuda itu melakukan sumpah 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, dan mereka bilang satu bangsa Indonesia. 17 tahun sebelum merdeka ya, sebelum Indonesia ada. Dari mana kata Indonesia itu muncul, lalu dan wilayah apa yang dibayangkan sebagai Indonesia itu? Kok bisa ada hayalan 17 tahun sebelum proklamasi? Yaitu rujukannya adalah yaitu dua kita ini. Mereka membayangkan satu Nusantara, dua kita Majapahit. Jadi Majapahit itu berperan sekali dalam konsep sebelum tertulis sebagai sebuah legal dokumen. Hayalan, konsep atau imajinasi atau apapun Wiwatikta itu terus hidup. Karena meskipun Majapahit secara kesejarahan itu selesai tahun berapa, tapi semangat dan imajinasi itu sampai sekarang terus ada. Itu luar biasa ya. Nah, maka saya sangat ikut bangga dari Bangga Pak Panji dan sangat senang berada di sini karena ini adalah semacam DNA ya, DNA bangsa Indonesia itu ketika membayangkan kewilayahan, kebangsaan itu ya Nusantara yang dalam wilayah kita itu Majapahit. Alhamdulillah Pak Panji dan kawan-kawan memvisualkan. Mungkin adik-adik terutama ini agak tahu Jawa gitu ya. Di negara tetangga meskipun sudah ada huruf artinya, tapi ini merupakan proses kreatif. Saya kira kalau kita membaca Mahabharata Ramayana itu kan tulisannya pertama India dan sekarang dijawakan, kemudian dibahasa Jawakan, kemudian dibahasa Indonesia kan, kemudian ditampilkan dalam berbagai performance atau berbagai pertunjukan, ada komiknya, ada macam-macamnya. Artinya sebuah narasi besar itu memang hadir dalam berbagai media, bukan hanya satu kitabnya, tetapi dalam berbagai media. Pak Panji, alhamdulillah dan kawan-kawan nanti melengkapi media para nonton atau negara tetangga ya, kitab-kitab besar yang itu hasil bangsa kita ya, karya anak bangsa yang menulis. Artinya sebetulnya ini poin berikutnya, bangsa kita itu pernah rajin menulis jadi jangan percaya begitu saja pada tuduhan bahwa orang Jawa itu malas menulis. Orang Jawa itu rajin menulis, buktinya banyak kitab-kitab besar yang pernah kita hasilkan. Nah, ini adalah sebagian dari visualisasi dari kitab-kitab besar yang pernah kita hasilkan. Dan izinkanlah saya berdiri untuk supaya bisa membaca teks yang ada di depan. Pertama, kami ucapkan selamat datang bagi para hadirin, terutama bapak-bapak dari komunitas yang pada saat sekarang ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, saya sampaikan kepada Bapak Edi Dwi Rianto, terima kasih sekali bahwa kami pada saat sekarang ini diberi kesempatan untuk memaparkan apa itu yang namanya jejak visual kita terkait dengan perspektif strategi ketahanan kebudayaan. Yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa pada kesempatan ini saya tidak ingin memberikan tutorial. Saya tidak ingin apalagi menggurui atau mengajar. Jadi pada kesempatan ini saya hanya ingin berbagi dan berdiskusi sehingga apa yang menjadi angan-angan saya atau mimpi saya yang saya tuliskan dalam paparan ini nantinya bisa mendapatkan dukungan sehingga
menambah wawasan dan mungkin perspektif kita itu akan menjadi lebih luas.